Gitu. Jadi bukan cuman ujung lidah tapi perhatikan. Al. Hmm. Hmm. Al. Al. Bukan cuman ujung lidahnya doang. Al. Tapi al. Al. La, li, lu, al. Bukan la, li, lu. Jadi bukan ujung lidahnya doang huruf lam itu. Ya, wallamu adnaha limuntahaha. Ya. Lulilladzi. Nah, di sini lu-nya satu harokat, li-nya satu harokat, tanda panjang dari dhammah harus ketemu wawu sukun kayak yang tadi di sini. Kayak huruf qaf. Kalau lu di sini nggak ketemu wawu sukun jadi cukup satu harokat, kasroh, tanda panjangnya ya sukun setelahnya. Di sini nggak ada ya sukun maka satu harokat luli. Nah, langsung di sini lamnya ada tasydid. Nih, ini namanya tanda tasydid. Kalau kita mendapati ada huruf hijaiyah, ada burung terbalik di atasnya, itu namanya tanda tasydid. Tasydid itu diambil dari kata syiddah. Syaddah artinya kuat. Ya. Nah, gitu. Jadi, caranya gimana? Huruf yang bertasydid itu harus dibaca ditekan. Lilladzi. Kalau dia dibaca tanpa tasydid, Bunda, bunyinya begini. Biar teman-teman bisa membedakan bunyi yang dengan tasydid dan tanpa tasydid. Nih, kalau tanpa tasydid bunyinya gini. Lilladzi. Lilladzi. Jadi dibunyi lam yang ini nggak ditekan. Cuman lila. Tapi kalau ada tasydid, lillah. Ditekan dulu. Baru masuk ke vokal a, i, u-nya. Ya. Paham ya? Lilladzi. Bukan dibaca lilladzi. Oke, sip. Lanjut, dia ditasydidkan, ditekan. Nah, ketemu lagi huruf dzal. Oke, kita bahas lagi huruf dzal. Bosan nggak? Ya, tapi nggak apa-apa kita bahas lagi. Dari sini bukan untuk tempat orang-orang yang pengen cepat-cepat. Ya, jadi kalau yang bosanan, mohon maaf mungkin kurang cocok dengan penyampaian kami. Oke, ini namanya adalah huruf dzal. Saya ingatkan lagi, dzal dibaca harus tepat pada makhrajnya, biar nggak ketukar-tukar hurufnya. Ya, zalnya berharokat. Kalau tadi sempat kita bahas di sini zalnya sukun. Oke, sebenarnya hampir sama-sama aja kesalahannya, cuman pada prakteknya kita tetap salah biasanya. Kadang-kadang lupa, padahal udah diulang-ulang, udah dibahas pelan-pelan, masih lupa. Ya, makanya saya izin ulang-ulang bahasannya ya. Oke, kembali ke huruf zal, tapi sekarang kita bukan membahas zal sukun. Tapi sekarang kita masuk ke huruf zal berharokat. Ustadz mau dipraktekkan huruf zalnya, siap. Kita akan praktekkan, tapi nggak akan langsung praktek. Ya, harus pahami konsepnya dulu. Buka halaman ke-94 pada buku saya, zal berharokat. Salah satu kesalahan yang sering kali terjadi ketika melafalkan zal berharokat adalah nih, 3 huruf ini. Dal, zai, jim, dan sebenarnya sama huruf fa tadi ya, sama kayak sukun. Nah, jadi zal jangan sampai keliru. Ya, contoh. Jangan sampai dibaca ala dalika. Jangan sampai dibaca ala zalika. Jangan sampai pula dibaca ala ala jalika ataupun jadi sa, ala salika. Kita flashback lagi. Zal gimana cara melafalkannya? Kalau teman-teman belum tahu makhrajnya, udah pasti nanti bunyinya beda-beda. Ya, ada yang dibaca jadi zai, zalika, ada yang dibaca jadi huruf jim, jalika, ada yang dibaca jadi huruf dal, dalika, ada yang dibaca jadi huruf sa, salika. Maka biar nggak keliru, sudah pasti teman-teman harus kenal tempat keluar zal. Ya, ingat, nggak harus hafal istilah. Tapi cara bacanya yang penting betul. Nggak hafal teori pun sebenarnya nggak apa-apa. Yang penting cara bacanya setelah praktek betul. Makhraj dari huruf zal itu keluar dari ujung lidah menyentuh ujung gigi sari atas secara tipis-tipis. Nggak perlu ditekan kuat-kuat. Begini Bunda, saya ulang lagi. Tuh. Ujung lidah nempel ke ujung gigi sari atas, nempelnya tipis-tipis. Nah, za. Nih yang ini, gini cara prakteknya. Ini kan gambarnya statis ya. Oke, kita tunjukkan nih. Gini pelafalannya. Za, zi, zu, al, al. Bisa? Kalau udah pasti udah tepat makhrajnya, itu nggak akan berubah jadi huruf zai. Beda kan kalau zai, za. Kalau jim, ja. Kalau
Dal, da, beda ya. Ujung lidah disentuhkan ke ujung gigi seri atas. Zalika, ala zalika. Paham ya? Cuman yang harus hati-hati itu ketika huruf zal ini kutuker sama huruf sa. Sekali lagi. Karena kalau sama huruf sa, makhraj mereka sama, Bunda. Nih, kalau sama mereka, kalau zal sama sa, itu tempat keluarnya sama tuh, sama ya. Ujung lidah menyentuh ke ujung gigi seri atas. Sama persis secara tipis-tipis, jangan ditekan kuat-kuat, apalagi sampai digigit. Ya, gitu. Nah, yang membedakan zal dengan sa apa? Nafas, Bunda. Ya, nih, kalau sa, jadi kalau teman-teman nanti ada huruf yang dia makhrajnya sama. Kayak kof dan kaf tadi seperti kita bahas ya. Makhrajnya sama. Yang membedakan apa? Sifat. Kalau zal, ini sifatnya dia dari poin 2 dan sampai 5 itu sama kayak huruf sa persis, nggak ada bedanya sama sekali, Bunda. Yang membedakan itu poin 1 tentang nafas, udara. Jadi kalau huruf zal dia ketahan nafasnya, cuman ngalir suara. Kalau huruf sa dia mengalir nafas dan mengalir suara. Jadi bedanya apa? Angin. Bedanya cuman angin. Kalau zal itu ngalir suara aja, anginnya jangan bocor. Za. Tapi kalau anginnya keluar, sa. Roh Ustadz nanti Bang Ilham ya. Kita bahas sesuai dengan contoh dalam ayat Bang Ilham nih, biar teratur belajarnya. Nih, kita lagi bahas ini. Nanti kalau ada huruf roh kita bahas kalau ada. Ya, lanjut. Oke, mana tadi huruf zal? Ya. Oke. Paham sampai sini teman-teman? Jadi perihal yang satu ada udara, yang satu ada nggak ada udara, huruf yang keluar beda, makhrajnya sama. Berarti penting nggak kenal sama huruf? Penting. Pentingnya bukan main, Bunda. Kalaulah hari ini Bunda kemarin-kemarin belajar begitu fokus membahas tentang ikhfa, idgham, izhar, jangan sampai kalah fokus belajar huruf. Huruf itu paling penting. Za, bocor nafas sedikit, beda huruf yang keluar. Ya, oke, sip. Lanjut lagi. Nah, huruf zal juga ketika berharokat, selain tadi kesalahan besarnya adalah tertukar dengan huruf-huruf yang tadi sudah kita sampaikan, ya termasuk tadi huruf fa. Nah, poin 2-nya adalah kurang sempurna aliran suara dari huruf zal. Maksudnya gimana? Contoh begini, di kalimat ini banyak orang melafalkan huruf zal itu sudah tepat makhrajnya, ujung lidah menyentuh ke ujung gigi seri atas, tapi sifatnya ada yang mampet satu apa? Mengalir suaranya. Kenapa? Nih, dia secara makhraj sudah benar, tapi bunyinya mampet. Contoh, innalladina, dina. Kenapa bisa? Karena teman-teman ujung lidahnya terlalu ditekan kuat-kuat ke ujung gigi seri atas. Apalagi sampai digigit. Di, du. Nggak akan ngalir, Bunda. Jadi saya sudah sampaikan di buku. Nih, coba kalau diingat-ingat lagi, makhraj huruf zal apa? Ujung lidah menyentuh ke ujung gigi seri atas, dan ingat baik-baik poin di sini. Secara tipis-tipis. Tidak perlu ditekan kuat-kuat. Ya. Kalau dia ditekan kuat-kuat, apalagi sampai ditekan digigit ujung lidahnya, ya ini yang mengakibatkan kesalahan poin 2. Kurang sempurna akhirnya aliran suara dari huruf zal. Kenapa harus mengalir? Takutnya lupa, belum kenal. Zal punya poin 2, sifatnya apa? Rokhawah. Rokhawah itu artinya apa? Mengalir suara. Makanya nggak boleh mampet. Ya, oke, paham Bunda, abang kakak. Ya, ini saking khusyuknya nih, pada khusyuk nih ya, Masya Allah ya. Saking khusyuknya sampai terbawa ke alam mimpi ya. Tidur gitu ya. Oke. Paham nggak? Jadi jangan sampai terlalu ditekan, terlalu digigit. Da, di, du. Nggak. Tempelin tipis-tipis sih biar suaranya ngalir. The, ya. Zi, zu, al. Ya. Oke. Paham? Itu ada huruf roh Ustadz. Kita bahasnya yang ini, Kak. Bang Ilham dari tadi ngotot. Ya.
Nih, kita lagi bahas yang ini nih. Nah, ini kita lagi bahas dari awal tadi, wa idz taqulu lilladzi an'amallahu. Ada aro nggak? Ya. Nanti roh kita akan bahas sesuai dengan bahasan ayat, ya. Oke. Oke, lanjut lagi. Bismillah. Ya. Sok diikuti saja ya. Oke. Nah. Oke, sekarang yang sudah mulai paham boleh komen paham di kolom komentar. Silakan. Kita akan coba kuis, ya. Kita akan coba kuis. Jadi huruf yang kita bahas berurut sesuai bahasan yang ada dalam ayat yang lagi kita baca. Nanti kalau ada huruf yang teman-teman pengen praktekkan, ya nanti ada di kita ngikutin ayatnya ya. Gitu. Mohon maaf kalau banyak kekurangan dari apa yang kita sampaikan ya. Oke. Kita coba kuis. Nih, yang ini aja. Ya, mana huruf dzal yang lebih tepat? Oke. Huruf dzal sama zai hampir sama terdengarannya. Kalau kita udah betul-betul kenal, zai dengan dzal itu beda bunyinya. Antara z dengan z beda. Dzal itu dia nggak punya sifat sofir berdesis, tapi kalau zai itu dia tajam, dia ada sifat sofirnya. Kalau zal kan beda, ya harus terbiasa, ya gitu. Kalau kita sudah terbiasa bunyi yang mirip itu terdengar akan sangat berbeda, ya. Tapi kalau kita belum terbiasa, termasuk saya juga sama, itu mendengarnya akan mirip-mirip kok, kayak sama aja, gak ada bedanya gitu ya. Oke, perhatikan di kalimat ini mana bacaan zal yang lebih tepat. Saya contohkan tiga ini dulu ya, 3 contoh dulu, yang A, yang B, atau yang C. Yang A, yauma idin, yauma idin. Yang B, yauma idzin. Yang C, yauma izin. Yang mana? Ya, udah dilihatin mulut mah harusnya jelas bacaan yang tepat yang mana. Yang A, yang B, yang C. Yang B ya. Yang B ya teman-teman ya. Yang A salah, kenapa yang A nih? Yauma idin. Kenapa salah nih? Ini huruf apa nih yang A nih? Yauma idin. Idin. Bukan hanya sekedar mampet yang A, tapi itu huruf dal. Makhrajnya salah, bukan hanya sekedar mampet salahnya. Itu mah huruf dal, lidahnya salah, makhrajnya nih yang A. Yauma idin. Kalau dal itu ya. Kalau yang barusan dal, bukan hanya mampet, beda huruf itu. Yauma idin itu yang A, itu huruf dal. Yang C salah karena huruf dalnya menjadi huruf zai. Yauma izin. Ya. Nah, semoga dengan membunyikan salah benar seperti ini teman-teman bisa lebih kenal pelan-pelan aja. Nggak usah cepat-cepat. Ya. Satu lagi Bunda. Yang ini, mana bacaan yang tepat? A, B, C, atau D? Langsung ke ayat aja ya. Langsung ke ayat ya. Oke, mana bacaan yang tepat? A, B, C, atau D? Yang A. Lillazi. Yang itu yang A. Yang B, lillazi. Yang C, lillazi. Yang D, lillaji. Mana yang lebih tepat? Yang barakallahu fikum, Allahu akbar. Yang lebih tepat insya Allah adalah yang C. Karena yang A, B, dan D beda huruf. Udah itu aja ya. Masya Allah. Lanjut lagi. Lanjut ya. Itu huruf dal tuh. Sekarang udah kenal sama huruf dalnya Bunda. Masya Allah. Sekarang kita baru belajar hukum tajwid. Kalau tadi tajwidul huruf, sekarang masuk ke tajwidul kalimah namanya. Hukum tajwid yang sering kita bahas, ikhfa, idgham, mad, dan yang segala macam itu namanya tajwidul kalimah. Oke, perhatikan. Lilladzi, di sini berapa harokat? Asalnya 2 harokat bang, karena ada kasroh ketemu huruf ya sukun. Ini hukum tajwidnya matobi'i, keren, masya Allah. Matobi'i 2 harokat. Tapi ternyata matobi'inya ketemu sama apa? Ketemu sama huruf ketemu sama huruf apa ini? Saya tandai warna kuning aja deh. Ketemu sama huruf hamzah. Sehingga apa? Menghasilkan
menghasilkan apa? Menghasilkan tanda mad di sini. Namanya apa? Mad jaiz munfasil. Apa itu bang? Mad jaiz munfasil adalah pertemuan antara mad tabi'i berjumpa dengan hamzah pada kalimat yang munfasil, infisol, terpisah. Maksudnya gimana? Mad tabi'inya ada di kalimat lilladzi, hamzahnya ada di kalimat an'ama. Pertemuan antara lilladzi dengan an'ama mempertemukan irisan antara mad tabi'i dengan hamzah, menghasilkan mad jaiz munfasil. Dibacanya berapa harokat? Boleh 2, boleh 4, boleh 5. Tapi di keumuman di Indonesia kita pakai jalur syatibiyah itu 4 atau 5 harokat. Maka simpelnya kalau ketemu alis sekarang bang, bisa nggak dibahas tanpa pakai teori? Boleh. Kalau nemu alis, bacanya 4 atau 5 harokat. Oke? Titik. Kalau alisnya setelahnya ketemu tasydid, maka dibacanya 6 harokat. Namanya mad lazim. Paham sampai sini? Kalau tadi teorinya, kalau simpelnya ada alis, baca 4 atau 5 harokat. Beres. Ya, jelas? Step by step, pelan-pelan, dan nikmati belajarnya. Yang ngerasa, aduh bang, pusing-pusingnya pahala kok. Jangan dibawa tidak menyenangkan. Menyenangkan. Pusing kita dalam belajar, pahala. Capek kita dalam belajar, pahala. Ngantuk kita dalam belajar, pahala. Ya, oke, ini namanya mad jaiz munfasil, teman-teman. Jadi dibacanya 4 atau 5 harokat. Lilladzi, saya paling sering baca 5 harokat. Mau dibaca 4 harokat boleh. Lilladzi, boleh. Paham ya? Oke, sip. Itu namanya mad jaiz munfasil. Ya. Oke, nanti ada mad wajib mutasil bunda, tapi nanti kita bahas atau mau sekalian bahas. Coba ya di halaman ini ada nggak mad jaiz? Nah, contoh yang ini ya. Ini juga ada tanda alis bunda, tapi yang ini tanda alisnya namanya bukan mad jaiz munfasil, tapi namanya mad wajib mutasil. Oh, apa bedanya? Kan sama-sama dibaca alis 4 atau 5 harokat. Iya. Kalau kita pakai simple ada alis baca 4 atau 5 harokat. Alisnya ketemu tasydid baru 6 harokat gitu. Tapi pengen dibahas nggak? Kita breakdown pelan-pelan. Kalau tadi mad jaiz munfasil, kalau ini mad wajib mutasil mau dibahas nggak? Mau ya? Kita bahas ya. Kalau tadi mad jaiz munfasil itu mad tabi'i ketemu hamzah pada kalimat yang terpisah. Mad wajib mutasil gimana? Sama, cuman apa? Dia nggak terpisah, itu aja. Nih, di sini ada mad tabi'i ini, fathah, yang ini ketemu alif. Ini kan 2 harokat. Terus ketemu hamzah. Ya. Oke, ketemu hamzah pada kalimat yang sama. Ya, ada ihim, walaupun saya belum tahu artinya. Ya teman-teman, ya karena bukan pakar di situ ya, tapi intinya di sini kalau teman-teman lihat dia warna biru, ini mad wajib mutasil karena ada ihim ini berarti satu kalimat gitu. Kalau teman-teman punya Al-Qur'an yang terjemah per kata, nanti ketahuan oh ada ihim ini artinya apa gitu ya. Oke. Ada ihim ini bukan ada satu kalimat, ihim satu kalimat enggak, tapi ada ihim ini kalimat yang satu sama lain tidak terpisah. Pertemuan antara mad tabi'i dengan hamzah yang memang satu kalimat di dalam satu kalimat yang sama. Dihasilkan ada tanda alis. Cuma bedanya kalau teman-teman perhatikan, alisnya mad jaiz munfasil itu lebih tipis dibanding dengan mad wajib mutasil. Terus yang kedua tanda-tandanya adalah mad wajib mutasil hamzahnya bentuknya ada kepala ainnya. Oke? Kalau misalnya mad jaiz munfasil yang terpisah itu hamzahnya hamzah tegak. Hamzah berdiri. Itu kalau kita bahas tanda-tanda. Ya. Oke? Sip. Kurang lebih seperti itulah ya. Oke? Nah, Ustadz kalimat sama kata sama apa tidak ya? Jadi kalimat dalam bahasa Arab kata dalam bahasa Arab itu disebutnya kalimat. Jadi kalimat itu dalam bahasa Arab, dalam Indonesia itu disebut kata
gitu. Ya, gitu. Oke. Lanjut. Jadi sini namanya mad jaiz munfasil, kita baca 4 atau 5. Saya biasanya baca 5 harokat. Ya. Wa idz taqulu lil wa idz taqulu lil ladzi an'ama. Lanjut. Bismillah ya, pelan-pelan. Yang mau sambil ngopi boleh, ya, sambil minum susu boleh, sambil sarapan. Ada yang sambil masak ya, ada yang sambil nyuci piring, ada ini yang nonton. Ada, Masya Allah ya, gitu. Asalkan jangan sambil salto, Bunda. Ya, jangan sambil salto nontonnya ya. Oke, Bunda, selanjutnya di sini ada huruf nun. Jangan bilang ini huruf na, karena tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf na. Oke, ini namanya nun. Nunnya dalam keadaan sukun, dalam keadaan mati. Nun mati atau nun sukun ya dibaca kalau ada huruf yang dalam keadaan sukun atau mati, itu dia dibaca tidak dengan vokal a i u-nya ya, na ni nu enggak, tapi dia dibaca dengan bunyi matinya, bunyi konsonannya. Berarti nun di sini dibaca dengan konsonan an gitu. Paham? Paham sampai sini? Lanjut lagi ya. An. Nah, sekarang nun sukunnya ketemu sama huruf apa? Ini sama huruf ain. Kira-kira ada yang tahu nggak ini nama hukum tajwidnya apa? Ini nama hukum tajwidnya. Nun sukun ketemu huruf ain, namanya izhar. Keren. Izharnya izhar apa? Jangan cukup izhar, karena izhar itu nanti ada izhar syafawi, ada izhar halqi, ada izhar mutlak, izhar wajib. Izhar yang mana? Izhar halqi, Bunda. Ya. Nah, kalau bahasanya nun mati itu namanya izhar halqi. Kalau bahasanya mim mati namanya izhar syafawi. Oke, pelan-pelan. Nah, nun sukun ketemu ain namanya izhar halqi. Betul nggak? Nah, kita cek di buku halaman nun sukun. Emang ada, Bang? Ada. Bahasa nun sukun ada. Nih, toh. Ada di halaman ke-55 di buku saya. Nun bersukun, nun mati. Ya. Pada hukum tajwid izhar halqi. Tadi dalam ayat ada nun sukun ketemu huruf ain. Coba di antara 6 huruf ini ada huruf ain nggak? Hamzah, ha besar, ain. Sip, berarti betul hukum tajwidnya izhar halqi. Cara bacanya dibaca ya normal saja, dibaca jelas. Arti izhar itu artinya jelas. Apa yang dibaca jelas? Yang dibaca jelas kolom yang pertama. Nun sukun atau tanwin an in unnya. Apa yang dibaca jelas? Bunyi konsonan an-nya. Paham sampai sini? Step by step saya temenin teman-teman pelan-pelan insyaallah. Ya. Nah, dibaca an, jelas an-nya. Tapi Bang, tak dulu pengen tahu dong kenapa disebut dengan halqi. Halqi ini adalah artinya tenggorokan. Kenapa tiba-tiba munculin nama halqi di sini? Bunda-bunda, abang kakak, nun sukun ketemu atau tanwin ketemu huruf-huruf 6 huruf ini, tahu nggak? 6 huruf ini makhrajnya di halqi, al-halqi, tenggorokan. Hamzah dan ha besar keluar dari aqsal halqi. Ain dan ha kecil makhrajnya keluar dari wastul halqi. Ghain dan kha keluar dari adnal halqi. Makanya disebutnya izhar halqi. Faham sampai sini? Yang sudah mulai faham boleh komen faham. Pelan-pelan aja. Ya, sedikit-sedikit teman-teman nambah ilmu 1%, 2% itu bukan hal yang kurang bagus. Itu bagus, Bunda, daripada 0. Paham? Alhamdulillah. Oke. Tapi Bang, kalau besok lupa lagi, nggak apa-apa, belajar lagi. Ya, manusia itu emang tempatnya lupa. Ya, nggak apa-apa. Yuk. Oke. Nah, sekarang dibaca jelas. Kita bahas kesalahannya, mau nggak? Ada 3 kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan nun sukun pada hukum tajwid izhar halqi. Apa aja kira-kira? Yang satu, memantulkan suara huruf nun. Ini paling sering populer banget ini. Populer ini. Nih, contoh misalnya. Kita baca yang ini ya. Nih. Asy-Syura ayat 40. Nun sukun ketemu ain nih. Ini izhar halqi. Siapa yang bacanya masih begini? Faman afa. Yang masih begitu boleh komen saya dong. Boleh nggak jujur di kolom komentar?
Faman afa. Yang masih begitu boleh komen saya ya. Wih, masih banyak. Allahu Akbar. Gak boleh ya mantulin idhar halki. Kenapa? Kan nun gak punya sifat kol-kolah ya. Punya nggak? Tak dulu, cek dulu, takutnya saya salah. Cek and recheck dengan buka halaman awal setiap huruf yang sudah punya buku. Sifat huruf nun. Ada 5. Ada nggak kol-kolah? Cek and recheck dulu. Poin 1 sampai dengan 5. Oh, nggak ada. Nggak ada sifat kol-kolah. Nggak, berarti nggak boleh mantul ya. Nggak boleh mantul-mantulin. Kenapa bisa mantul? Kita coba lebih detail lagi. Perhatikan. Perhatikan bunyi nunnya. Kenapa bisa mantul? Karena makhrajnya keburu lepas duluan. Faman afa. Biar gak mantul berarti faman afa. Tinggal gitu aja. Sok ikutin. Ya, bacaan yang salah seperti ini. Faman afa. Sekarang jangan salah. Faman afa. Faman afa. Bisa diikutin. Bisa nggak? Sok, jangan mantul. Nggak boleh mantul ya. Dibiasain. Insya Allah bisa. Masya Allah, tabarakallah. Bisa, alhamdulillah. Oke, sekarang ya. Jadi nggak boleh mantul. Ya, itu kesalahan pertama. Ini paling sering nih. Apalagi di surah Al-Fatihah. Ya, di surah Al-Fatihah kan kita sering baca begini. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada yang masih begitu? Jangan. Ya, tapi an'amta. Ya. Oke. Yang kedua, nanti kita kuis lagi. Abis ini kita kuis, kita kenalin dulu kesalahannya. Nanti kita kuis untuk mengecek kita udah peka belum dengan bunyi salah dan bunyi benar. Ya, oke. Poin 2, kesalahan yang sering kali terjadi adalah terputus suara huruf nunnya. Contohnya seperti apa? Contohnya begini. Di kalimat yang tadi aja, karena kita tahu, oh, nun sukun nggak boleh mantul nih. Ya, akhirnya kita cari jalan lain biar gak mantul dengan cara apa? Memutus bunyi nunnya. Contoh begini. Faman afa. Karena takut mantul, bunyi nunnya dihentikan. Faman afa. Ada yang begitu? Ada nggak? Karena takut mantul dia bikin bunyi nun sukunnya putus. Ada nggak? Faman afa. Karena kalau nggak gitu suka putus terus, suka memantul. Nah, jangan juga dibaca terputus. Kenapa? Alasannya kenapa? Nggak boleh dibaca faman afa. Karena cek lagi sifat. Nih, nun punya sifat. Nah, lihat poin 2. Sifat dari huruf nun itu namanya tawasud, Bunda. Tawasud itu apa? Bainiyah wa baina rikhwin wasyadidilin umar. Artinya apa? Dia suaranya pertengahan. Pertengahan tuh gimana? Suaranya di tengah-tengah antara mengalir dan tertahan. Nah, tengah-tengah berarti apa? Nggak betul-betul mengalir, tapi nggak boleh juga tertahan. Makanya bunyi n-nya dialirkan sedikit sampai melafalkan huruf berikutnya tanpa disertai bunyi tambahan berupa ne. Ya, oke, makanya nggak boleh putus juga. Alasannya karena sifatnya bukan syiddah. Kalau terputus itu nama sifatnya syiddah, bukan tawasud. Jadi nggak boleh dibaca faman afa, tapi faman afa. Bunyi n-nya ngalir sedikit, ya, tapi nggak ada bunyi penghujung ne. Faman afa. Coba sampai sini sudah mulai paham? Sudah mulai kenal dengan huruf nun? Ya. Itu, oke? Itu. Ini ada pertanyaan, bisa didengungkan gak Ustaz? Cina. Karena ada pendapat kalau idhar halki tidak boleh didengungkan. Coba pertanyaan saya, nun sukun itu ada dengung atau enggak? Nun sukun itu ada bunyi dengung atau tidak? Tidak. Nun itu ada dengung, Bunda. Nun sukun itu ada dengung. Tapi levelnya apa? Nakis. Ada, Bunda. Kalau nggak ada, coba tutup hidung, lafalkan bunyi nun sukun. Coba. Ada nggak tuh? Keluar nggak bunyi nunnya? Nggak akan ada, Bunda.
Nun sukun itu ada dengung atau enggak? Tapi dengungnya kadarnya tidak sampai ditahan. Karena levelnya dia nakis dia. Ada nakis, ada ankos. Ankos itu apa? Paling lemah. Ketika apa? Ketika nun berharokat. Ada bunda. Nah silakan kalau ada pendapat lain. Tapi nun itu walaupun dia sedikit, tapi pasti ada dengung. Karena hakikat nun itu huruf gunna dengan huruf mim. Ya. Oke, ada akmal, ada kamil, ada ausat, ada nakis, ada ankos. Paham sampai sini? Maka mau dienggak-enggain nun sukun nggak boleh harus jelas, nggak boleh ada dengung, nggak akan bisa. Nun sukun itu pasti ada dengung. Kalau betul memang nun nggak ada dengung, belafakan bunyi nun sukun tapi hidung tertutup, ad, nggak akan bisa bunda mampet. Ya. Siapa yang baru tahu? Siapa yang baru tahu? Boleh komen saya. Maka di sini pasti ada dengungnya, tapi tidak sampai kadar yang faman afa. Karena nun sukun dia nggak sekuat itu dengungnya ketika sukun. Ya, gitu. Oke. Faman afa, gitu udah. Tetap ada dengungnya, tapi bukan kadar sampai ditahan. Ya, oke. Sama, saya juga masih belajar. Ya, gitu. Jadi kalau misalnya dibaca nggak ada dengung, mustahil bunda nun sukun nggak ada dengung. Faman afa, nggak akan bisa bunda. Ya, faman afa pasti ada dengung. Ya, nah itu dua kesalahan di huruf nun sukun. Ketika hukum tajwid izhar halki, jangan memantul, jangan terputus. Bonus tambahan poin ketiganya. Apa? Ketika nun sukun pada hukum tajwid izhar halki, ya, kesalahannya adalah apa? Ketika diawali oleh huruf berharokat dhammah, pastikan suaranya tetap tipis. Contohnya gimana? Contohnya begini. Di kalimat ini ada nun sukun sebelumnya dhammah nih. Nah, jangan sampai dhammahnya ke bawah tebal. Kenapa? Karena ke bawah bunyi mu, ke bawah bunyi mim dhammahnya. Contoh begini. Wal mun. Nah, bunyi n-nya nggak boleh en. Wal mun. Tapi wal mun. Wal mun. Ya, gitu. Baru tahu selama ini idhar harus jelas. Iya, idhar itu harus jelas. Tapi bunyi nun sukun dan mim sukun tidak bisa dihilangkan bunyi dengungnya. Tetap ada dengungnya. Tapi tidak sampai ditahan karena kadarnya kadar nakis saja. Ya. Oke, di sini jadi gak dibaca wal mun khoniqatu tapi wal mun. Kenapa harus ditarik? Karena ini huruf tipis. Ketika kita melafalkan huruf tipis kan nggak dibaca no, ni, nu, nggak no, tapi kan nah. Maka wal mun tarik. Wal mun khoniqatu. Wal mun khoniqatu. Ya, jadi ditarik lagi, ya. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Nah, itulah kurang lebih 3 kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf nun sukun pada hukum tajwid izhar halqi. Sekarang saatnya kuis. Siap? Saatnya kuis pelan-pelan aja, ya. Oke, di kalimat ini, ya. Atau yang pendek-pendek dulu di kalimat ini. Mana saya kasih 2 pelafalan dulu, A dan B, 2 pilihan. Mana bacaan yang lebih tepat? Yang A atau yang B? Yang A. Min alfi. Yang B, min alfi. Mana yang lebih tepat? Yang A atau yang B? Yang A min alfi, yang B min alfi. Masya Allah. Yang A ya, dominan sudah menjawab A. Barakallahu fikum. Yang lebih tepat adalah yang A. Masya Allah. Sip. Pertanyaan kedua. Yang ini. Masih 2 pilihan. Yang betul yang A atau yang B? Yang A. Min khawfin.
khawfin. Khawfin. Khawfin. Afwan ya, sinyalnya tadi hilang ya, nge-lag ya. Ulang. Afwan. Ulang, nge-lag ya. Oke, maaf. Nge-lag. Sekarang enggak ya? Sudah mulai agak pulih ya, walaupun masih agak putus-putus nih. Oke, baik, kita ulang ya. Yang A atau yang B? Yang A min khawfin, yang B min khawfin. Ayo, ini tipis-tipis nih. Yang A atau yang B yang lebih tepat? Yang A atau yang B? Yang B dong, Masya Allah. Yang A kurang tepat. Kalau teman-teman kita baca slow motion, bacaan tadi begini. Yang A min khawfin, yang B min khawfin. Berarti yang tepat yang B. Yang A salahnya kenapa yang A? Coba. Kenapa yang A salah, teman-teman? Min khawfin. Yang A salah karena memantul. Ya, memantul ya. Nggak boleh memantul, teman-teman sekalian. Oke? Paham sampai sini? Sip. Nah, sekarang coba kita buktikan ke yang ini. Mana bacaan izhar halki nun sukun yang lebih ajib, yang lebih oke? Yang A, yang B, atau yang C? Konsentrasi. Yang A. An'ama. B. An'ama. C. An'ama. Yang A. An'ama. B. An'ama. C. An'ama. Mana bacaan nun sukun pada izhar halki yang lebih tepat? Yang A. Yang B dan C tetot ya. Yang A begini bunyi yang A, an'ama. Yang B an'ama. Yang C an'ama. Yang B salah karena B memantul nun sukunnya. Ada bunyi tambahan berupa ne di ujung, ane. Jangan. Yang C salah karena memantul, karena terputus, an'ama. Jadi dua-duanya yang B dan C salah. Yang A insya Allah lebih tepat. Gitu ya. Paham sampai sini? Pelan-pelan. Jangan dibawa ini, aduh saya belum bisa gitu ya. Gitu. Nggak apa-apa, pelan-pelan ya. Gitu. Oke, kita kenalan bunyi-bunyi huruf, bunyi salah gimana, bunyi benar gimana, biar teman-teman ngeh dengan apa yang teman-teman lagi baca. Oke, Bunda, lanjut ke huruf berikutnya. Nun sukun ketemu huruf ain. Izhar halkinya sudah kita bahas. Sekarang kita bahas huruf berikutnya. Ini huruf apa, Bunda, Abang, Kakak? Namanya huruf ain. Ya, huruf ain ini ketika dia berharokat, salah satu kesalahan yang sering kali terjadi, apa kira-kira? Mau dibahas nggak? Mau di breakdown, kita pretelin satu-satu nggak? Kalau mau boleh komen mau ya. Jadi kesalahan ketika kita melafalkan huruf ain berharokat itu adalah nih. Yuk dibuka buku saya halaman 10. Itu nanti langsung terbuka halaman ain berharokat. Ketika kita melafalkan ain berharokat, salah satu kesalahan yang sering kali terjadi apa? Poin 1 dulu nih. Seringkali tertukar dengan huruf hamzah. Sepakat nggak? Sepakat nggak kalau huruf ain ini ketika dilafalkan seringkali ketukar sama huruf hamzah? Nah, kalau sepakat nggak nih? Sepakat ya. Salahnya salah besar atau salah kecil? Bunda, kalau kesalahannya sudah tertukar menukar huruf, itu bukan lagi kesalahan yang walaupun kan tapi bunyinya mirip. Mirip itu tidak sama dengan sama. Mirip itu berbeda. Ya. Oke, maka jangan sampai contoh. Misalnya nah ini deh. Ini jangan sampai kita baca ilma. Ini bukan hamzah, Bunda. Ini Abang Kakak sekalian. Ini ain, ilma. Ya,
Jangan sampai dibaca kal ihni, tapi kal ihni. Jangan ketukar. Nah, gimana caranya biar kesalahan poin 1 ini ain kita nggak ketukar sama hamzah? Mau nggak mau, teman-teman PDKT-an dulu sama ain. Takutnya belum deket. Cuman kenal bentuk aja, kenal bentuk fisik aja, dalamnya belum kenalan. Ain itu bentuknya seperti ini, keadaan tunggalnya, dia dilafalkan seperti apa? Dari tengah tenggorokan. Ya, kalau hamzah gimana? Kalau hamzah begini. Nih, ya, astagfirullah, afwan ya. Nih, kalau hamzah di tenggorokan pangkal. Ain di tengah tenggorokan, hamzah di tenggorokan pangkal. Gimana itu, Bang? Begini. Nih, ini ain di tengah tenggorokan. Ya, kalau hamzah di mana? Kalau hamzah di tenggorokan bawah. Sok bedain sama teman-teman. Ai, i, au, u. Beda bunyinya. Karena beda ditekannya. Nekannya beda, Bunda. Nekannya beda. Kalau ain tengah tenggorokan ai, au di sini. Kalau hamzah di dalam. I, u beda bunyinya. Maka, Bang, tapi kenapa ya bunyi ain saya masih suka nyangkut di hamzah? Masih suka nyangkut di hamzah. Caranya gimana? Saya selalu bilang, kalau pengen melafalkan huruf ain biar dari tengah tenggorokan gak nyangkut di pangkat tenggorokan, coba lebih ngeden. Ain itu perlu effort yang lebih kuat dibanding hamzah. Karena pokoknya huruf ya, dari huruf-huruf tenggorokan, semakin keluar makhrajnya, semakin harus effort. Semakin ke dalam semakin ringan. Semakin effortless. Contoh, ini hamzah, kita melafalkan a i u doang juga bisa. Karena sebagaimana kita melafalkan a i u pada abjad alfabet. Tapi kalau ain itu dia lebih ngeden, Bunda. Hati-hati jangan terlalu kuat, Bunda ya. Hati-hati. Ya. Oke, ngedennya biasa aja, jangan ngeden yang lain ya. Ai, au, lebih kuat sedikit. Ya, kalau hamzah a, i, u, ringan kan? Kalau ain lebih kayak ai, au, dirasain di tengah tenggorokan. Oke. Ya, biar bunyinya nggak di sini a i u tapi a i au di sini pada bagian katup epiglotis. Ya. Nah, banyak orang juga melafalkan ain, dia itu melafalkan hamzah sebenarnya. Tapi biar bunyinya mirip-mirip ain, dia kasih masuk hidung. I, u. Ada yang melafalkan ain masih begini. I, u. Ada tina. So, kalau ada boleh komen saya. Karena nanti itu masih jadi kesalahan berikutnya. Kesalahan yang kedua pada ain berharokat adalah suara masuk ke dalam rongga hidung sehingga menghasilkan suara yang sengau. Itu salah. Gitu. Ya. Oke, jangan, Bunda. Gini Bun. Banyak orang itu melafalkan, aduh susah melafalkan huruf ain. Pengen yang instan aja walaupun salah. Ya, dilafalkan tetap hamzah, terus masuk hidung lagi ke sini. I, u, enggak, Bunda. Tetap harus di tengah tenggorokan. Kalaupun sudah dari tengah tenggorokan, suaranya bukan ke rongga hidung. Ya, bukan sengau ke sini. Tapi ke rongga mulut, Bunda. Terus cara latihannya gimana? Cara latihannya, Bunda, biar ainnya nggak sengau, ya. Oke, perhatikan. Bunda latihannya sambil tutup hidung. Tapi jangan lupa ambil nafas dulu ya. Bahaya kalau nggak ambil nafas ya. Oke, Bu, tutup hidung. Rasakan dari tengah tenggorokan yang teman-teman tekan, itu jalurnya ke rongga mulut. Ai, au, ai, au. Suaranya akan clear, tetap menjadi huruf ain. Ketika teman-teman melafalkan ain, ya, latihan dalam keadaan hidung tertutup, suaranya kalau masih masuk hidung, itu suaranya akan bergetar di hidung, akan kerasa gatel, akan kerasa geli-geli di hidung. Nah, tandanya teman-teman masih ke situ, ya.
Coba lafalkan, coba untuk latihannya ketika melafalkan ain lebih dibuka tutup hidung, lebih dibuka mulutnya. Gak apa-apa, gede-gede dulu biar suaranya betul-betul kerasa keluar dari mulut. Ai, ai, au. Nah, kalau masuk hidung begini bunyinya. Gatel, pasti geli di hidung. Cara latihannya adalah tutup hidung. Kalau masih bergetar di hidung, akan geli gatal di hidung. Jangan sampai bergetar hidungnya, keluar dari mulut. Tekan tengah tenggorokan, keluar dari mulut. Dan semuanya perlu proses. Jangan pengen minta instan. Kecuali teman-teman masak mie goreng. Saya pesan 1 mie gorengnya. Ya. Jangan percaya dengan yang instan-instan bunda. Semuanya punya prosesnya. Tenang, nggak perlu cepet-cepet. Ya. Gitu, oke? Nah gitu ya latihan huruf ain ya. Jadi insya Allah lah teman-teman, ketika teman-teman melafalkan huruf ain begini, insya Allah lah. Ya kalau nggak dapat ainnya, dapat mancungnya lah insya Allah hidungnya ya. Gitu, oke? Sip, lanjut lagi teman-teman sekalian. Ya, jadi itu dia 2 kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ain berharokat. Teman-teman seneng nggak belajar begini ya? Seneng nggak? Bisa difahami nggak apa yang saya sampaikan? Bahagia nggak? Pelan-pelan aja. Saya janji kok ke teman-teman, kita belajarnya pelan-pelan. Oke, sekarang kita coba kuis ya. Contoh di kalimat ini aja. Mana bacaan ain yang lebih tepat? Saya kasih contoh dua pilihan dulu aja ya, biar step by step belajarnya ya. Oke ya. Oke, mana bacaan yang tepat? Sebelum lanjut deh, bagi teman-teman yang baru pertama kali gabung di live ini, salam kenal, saya Gifari. Insya Allah kita sudah belajar bareng di TikTok itu dari 4 tahun yang lalu. Ada yang baru pertama kali gabung, biar silaturahmi kita bisa terus lanjut, belajar bareng-bareng seperti ini setiap hari, secara free buat teman-teman. Klik tombol ikuti dulu, takutnya lupa, biar kita bisa terus silaturahmi nih. Ya, oke, diklik dulu tombol ikutinya. Ya, oke ya, sip, lanjutin lagi. Oke, kira-kira mana bacaan yang lebih tepat? Ya, bacaan pilihan yang A atau yang B? Yang A, abidun. Yang B, abidun. Mana yang lebih tepat? Mana yang ain ya? Mana ain yang lebih tepat? Yang A atau yang B? Yang A, abidun. Yang B, abidun. Yang mana kira-kira? Jadi Masya Allah pada pinter ini mah ya. Yang A ya yang lebih tepat ya. Ajib, Masya Allah, barakallahu fikum. Yang B salahnya apa yang B? Yang B tadi kita baca jadi hamzah ya. Abidun. Begitu ya. Nah gitu ya. Oke ya, sip. Saya anggap dominan sudah paham, sudah tepat tadi. Ke pertanyaan berikutnya, masih 2 pilihan. Masih dua pilihan. Yang betul yang A atau yang B? Yang A, Aisyatin. Yang B, Aisyatin. Mana ain yang lebih tepat? Yang A, Aisyatin. Yang B, Aisyatin. Nah, ini agak warna-warni jawabannya. Kenapa warna-warni gini jawabannya? Ini mana yang benar? Yang A, Aisyatin. Yang B, Aisyatin. Agak ragu-ragu gini jawabannya ya. Yang A salah. Yang B yang lebih tepat insya Allah. Yang A salahnya apa? Nih, Bunda. Kita ceknya langsung pakai tutup hidung ya. Yang A, Aisyatin. Yang B, Aisyatin. Mana ain yang clear bunyinya? Yang A, Aisyatin. Yang B, Aisyatin. Yang B, yang A itu mampet ya, agak mampet ya, karena suaranya ditutup masuk hidung. Tadi ditutup masuk hidung. Ain tak boleh masuk hidung, sahabatku sekalian. Sudah kita bahas, dia nggak boleh sengau. Dia masuk ke rongga mulut. Ya, jadi yang tepat yang B, bukan yang
A. Oke. Sip, pelan-pelan aja. Ya, yang belum terbiasa, nggak apa-apa, ikuti live kita secara rutin. Insya Allah kita dampingi perlahan, kita ulang-ulang. Nah, berarti di kalimat yang ini, mana bacaan yang lebih tepat? Yang A, oke. Atau yang B, sok. Atau yang C. Nah, 3 pilihan sekarang ya. Yang A. An'ama. Yang B. An'ama. Yang C. An'ama. Yang mana? Yang A, yang B, yang C, yang mana? Widih, Masya Allah. Jawabnya B nih. Ada yang jawab C juga. Allah, 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 Allah. Oke, berarti yang A teman-teman sudah bisa memastikan tidak ya? Oke, berarti tinggal pertaruhan antara yang B dan C nih. Ini masih warna-warni yang B dan C. Oke, yang B atau yang C yang tepat? Yang A. Maaf, yang B, afwan. Yang B an'ama. Yang C an'ama. Yang B. Yang C. Yang B, teman-teman. Yang B, ya. Yang C itu, ini kita buktikan pakai pencet hidung aja. Yang B an susah ada nunnya lagi. Kita baca yang amanya aja ya. Aduh, ada mimnya juga lagi. Susah. Nun dan mimnya suara hidung. Susah bacanya. Intinya yang C itu dia masih masuk hidung. An-a. Yang B itu nggak masuk hidung. An-a. Dari rongga mulut. Bukan bukan Jadi teman-teman rasain ketika melafalkan ain, suaranya dialirkan ke depan. Bukan ke atas. Dorong ke depan, bukan ke hidung. Tengah tenggorokan keluar ke rongga mulut. Bukan ya. Oke. Paham sampai sini? An'amallahu. Jadi bukan masuk ke rongga hidung. Ya. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Oke, sedikit lagi kita lanjutkan. Seru nggak sih belajar ngaji, teman-teman? Siapa yang baru ngerasain belajar seperti ini? Siapa yang ngerasain, belajar ngaji itu pelan-pelan ternyata lebih seru ya? Nggak cepet-cepet, nggak gerusak-gerusuk, nggak tergesa-gesa. Seru gitu. Ya, seru ya? Alhamdulillah. Lanjut. Bun, ini huruf mim. Dibaca ma karena harokatnya fathah. Oke. Bunda, sekarang saya pengen nanya. Dari ma langsung ke lafaz Allah, di sini ada idgham syamsi. Ya, ada alif lam masuk. Kalau ada alif lam bertemu dengan tasydid, jadi alif lamnya nggak perlu dibaca. Jadi dianggap di sini lafaz Allah itu alif lamnya seolah tidak ada. Nah, gini ya. Jadi an'amal. Nah, di sini ada lafaz Allah. Ada huruf apa ini, Bunda? Ini ada huruf lam bertasydid ya, harokatnya fathah tegak. Oke, Bunda. Di sini mana bacaan yang tepat? Langsung aja ya. Yang A atau yang B? An'amallahu atau yang B? An'amallahu. Mana lam yang lebih tepat? Yang A atau yang B? An'amallahu atau yang B? An'amallahu. Yang B. Masya Allah. Kenapa yang enggak yang A? Bukankah harokat fathah tegak itu dibaca dengan vokal A? Fathah itu kan dibaca vokal A. Kenapa dibaca kayak vokal A-nya gemuk kayak vokal O? Kenapa? Karena huruf lam di sini harus dibaca tebal. Kenapa? Oke. Kita bahas ya. Gini Bunda, abang kakak. Kita bahas, kita coba coret-coret ya. Allahu Akbar. Perhatikan. Gini. Teman-teman, kalau teman-teman mendapati ada lafaz Allah
didahului sebelum lafaz Allahnya ini vokal A atau vokal U atau fathah atau dhammah, maka lam di kalimat lafdzul jalalah tersebut dibaca tebal. Oke, jelas? Kalau ada lafaz Allah, nah, sebelumnya vokal ini, maka dia dibaca tipis lafaz Allahnya. Sekarang lafaz Allah di sini didahului fathah atau dhammah atau kasroh nih, yang ini. Nah, ini lafaz Allahnya didahului apa nih? Fathah. Maka lamnya dibaca tebal. Nah, tapi sampai situ dulu paham nggak? Jadi dia nggak dibaca an'amallah. Kalau la kan tipis, kalau tebal dia an'amallahu, bukan an'amallahu. Kecuali lafaz Allahnya didahului kasroh. Contoh, zikrillahi, bismillahi, zikrullah, misalnya gitu ya. Paham sampai sini? Pelan-pelan. Paham ya? Nah, sekarang langsung kuis. Kita udah tahu lamnya dibaca tebal. Mana huruf lam tebal, huruf lam yang tepat tebalnya? Yang A atau yang B? Perhatikan lafaz Allahnya. Yang A, an'amallahu. Yang B, an'amallahu. Yang A atau yang B? Yang A, an'amallahu. Yang B, an'amallahu. Ih, pada pinter begini. Ini mah udah sering ngaji teman-teman ya. Teman-teman mah udah sering ngaji ini, Masya Allah. Pada pinter begini mah. Oke. Yang A salahnya apa? Yang ini kenapa teman-teman gak anggap benar? An'amallahu, an'amallahu, amallahu. Karena huruf lamnya monyong. Oke, Bunda, Abang, Kakak, mau gak saya bahas beberapa kesalahan, dua kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan lafaz Allah? Mau gak? Kita bahas pelan-pelan, kita praktekin. Kalau perlu kita zoom seperti ini. Mau? Oke, perhatikan. Nih. Nah, contoh yang ini. Contoh dulu nih. Kalau yang atas nih, ini lafaz Allah sebelumnya kasroh nih. Ini berarti dibaca nggak dibaca ya'sillaha. Tapi ya'sillaha. Ya'sillaha. Paham ya? Itu ada contohnya langsung di atas tuh. Masya Allah. Oke. Nah, Bunda, kesalahan ketika kita melafalkan lafaz Allah itu, salah satu kesalahannya apa? Tadi lamnya dibaca monyong. Jadi teman-teman, huruf tebal itu dilafalkan tebal karena apa? Kenapa dia bisa tebal? Bukan karena dengan cara memonyongkan mulut. Amallah, Allah, Allah. Enggak. Tapi huruf yang harus dibaca tebal itu, kenapa dia bisa tebal? Karena kalau kita ibaratkan ini lidah kita, ini ujung lidah kita, ini tengah lidah kita. Nah, lihat pangkal lidah huruf tebal itu dia harus naik ke langit-langit begini. Naik ke atas. Mulut kita cukup dibuka. Huruf berharokat fathah. Fathah itu membuka. Cara menyempurnakan harokat fathah, baik tebal atau tipis, wal maftuhu bil fathi fahami. Membuka mulut. Nah, buka mulut sambil angkat pangkal lidah. Sehingga prakteknya begini. An'amallahu. Lo. Gak pakai monyong tapi bunyi vokal A-nya lebih gemuk. Walaupun bukan vokal O ya, tapi vokal A yang lebih gemuk. Kalau vokal O betul-betul takutnya teman-teman melafalkan an'amallahu. Tidak. An'amallahu. Allahu. Kenapa bisa tebal? Karena pangkal lidahnya naik. Paham sampai sini? An'amallahu. Oke. Kesalahan berikutnya. Ya, jadi lam nggak boleh dibaca monyong. Kesalahan berikutnya ketika kita melafalkan lafaz Allah atau menjumpai lafaz Allah adalah ini yang sering kali menjadi kesalahan besar. Yang ini yang kesalahan besar sekarang apa? Menambahkan siluman huruf di sini. Siluman huruf apa?
siluman huruf waw sukun. Hah? Maksudnya gimana? Begini maksudnya. An'amau maullahu. Ini juga banyak. An'amaullahu. Ini nggak boleh juga. Siluman waw muncul di sini. An'amau. Tapi dari mim jangan ada waw sukunnya. Hilangkan waw sukunnya, nggak ada waw. Dari ma dibaca ma masuk ke lafaz Allah. An'amallahu. Nggak ada monyong-monyong di situ. Tidak ada monyong-monyong di antara mim dan lam. An'amau. Enggak. An'ama Allahu. An'amallahu. Bisa difahami? Bisa difahami? Boleh saya mendampingi teman-teman dengan pelan-pelan seperti ini? Bisa difahami? Oke. Bisa. Jadi lam jangan monyong. Terus yang kedua, jangan nambahin wawu di antara lafaz Allah dengan huruf sebelumnya. Kalau dia dibaca tebal. Satu lagi. Kesalahan kecil. Sekarang kesalahan kecil. Bunda, sebelum saya bahas kesalahannya apa, kita langsung tebak-tebakan. Fokus pada huruf yang saya tandai dengan warna kuning. Mana yang tepat? Ya. Oke, yang A atau yang B? Yang A. An'amallahu. Yang B. An'amallahu. Mana yang lebih tepat? A atau B? Perhatikan huruf yang warna kuning. Yang A. An'amallahu. Yang B. An'amallahu. Yang A. Sip. Bagi teman-teman yang menjawab A, betul. Tapi tolong kasih saya alasan. Kenapa yang B salah? Kenapa yang B yang ini salah? An'amallahu. Kenapa yang B salah? Karena yang B bukan ada wawunya bunda. Kalau yang B tadi. Mo. Kalau siluman waw begini. An'amau. Kalau tadi an'amal. Mo. Kira-kira apa nih mo? Mo itu huruf tebal, huruf tipis. Kesalahannya bukan karena waw. Nggak ada waw di tadi. Di sana tadi nggak ada waw. Tapi apa? Mimnya dibaca tebal. Mimnya ke bawah lam. An'amal. Mo. Ma. Bedakan sama yang A tadi. An'amallahu. Yang B tadi an'amo. Mim itu huruf tipis. Yang sudah punya buku untuk ngecek, tinggal cek aja, buka buku, cari halaman awal huruf mim. Nih, coba cek huruf mim. Ini kan halaman berapa nih di buku saya? Halaman 114 tuh. Ya, tuh dia huruf yang tarakik bunda, abang kakak. Artinya huruf yang tipis. Tuh, tipis. Nah, huruf tipis itu tidak dibaca mo, tapi ma. An'ama, bukan an'ama. Mallah, tapi mallah. Alhamdulillah, senang belajar pelan-pelan seperti ini. Nah, jadi kita bahas pelan-pelan ya. Allahu Akbar. Tuh, kita bahas udah 2,5 jam dari wa'il sampai an'amallahu ini. Ayat pendek begini masih panjang, ini belum kita bahas. 2,5 jam. Semoga teman-teman yang belajar di akun ini bareng-bareng gak bosan ya. Gitu. Saya gak bisa menyajikan teman-teman instan. Gak bisa. Ya, manis-manis di awal gak bisa. Yang saya upayakan itu menyampaikan kabar gembira kalau teman-teman mau belajar ikhtiar dengan sungguh-sungguh tanpa memandang hasil itu karena sudah punya Allah itu. Ya, saya menyampaikan kabar gembira bahwasanya yang belajar baca Quran, yang dekat dengan Quran, Allah akan spesialkan pasti bunda. Ya, yang belajar masih salah, terbata-bata, double pahalanya bunda. Oke, yang senang belajar seperti ini jangan lupa diklik dulu tombol ikuti. Biar kita bisa silaturahmi setiap hari, ketemu sama saya, kita belajar bareng-bareng, pelan-pelan kayak tadi.
Ya, yang ngerasa belajarnya seru boleh komen seru dong. Ih, ternyata belajar huruf hijaiyah ini seru ya, boleh komen seru, silahkan. Ih, ternyata belajar huruf hijaiyah itu seseru itu ya. Kenal sama huruf, sama harokat. Boleh komen seru. Belajar huruf hijaiyah yang ngerasa seru, boleh komen seru. Oke. Baik. Sambil saya minum dulu sebentar. Bunda, yang ngerasa seru, kalau misalnya bahasan tadi Bunda, kita sudah siapkan dalam satu buku yang isinya 116 video. Namanya metode apa? Coba bisa seru gitu. Atas izin Allah, metodenya kita sebut dengan metode seru hijaiyah. Buku siapa? Buku saya sendiri. Kalau ada bukunya kira-kira mau diambil nggak ya? Kalau misalnya kira-kira ada bukunya kira-kira mau diambil nggak ya? Boleh komen angka 2. Bukunya buku saya sendiri. Jadi bukunya yang mana emang Bang? Yang ini. Tadi yang kita bahas begini nih. Yang kita bahas tuh yang ada kalimat-kalimat kesalahan dan prakteknya semuanya itu di buku ada. Komen angka 2. Operator, kita lihat yang komen angka 2. Kita siapkan potongan harga 40-50% ya. Oke ya. Oke. Baik, Bunda, nanti saya kasih bonus juga kalau order sekarang ya. Bonusnya video pembelajaran Tahsin Al-Ikhlas, potongan bukunya 40-50%. Ada warna pastel tapi lebih mahal kalau warna pastel karena ada wajah saya di cover sampul belakangnya. Kalau Bunda pengen nyari yang murah dan pengen beli banyak, pilihnya nanti yang warna hijau. Isinya sama aja. Nanti cara scan QR code dari barcode-barcode ini 116 video saya tunjukkan di akhir ya. Oke?